Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, berjumpa kembali bersama saya Talunan Servis Lur. Kali ini saya akan sedikit berbagi cerita tentang driver 2 tingkat dulur ya. Yang mana driver 2 tingkat ini output speakernya yaitu ketika dinyalakan keluar tegangan DC, lama-lama hilang itu dulur ya. Nah setelah hilang DC offsetnya pun tidak mau stabil, dan kalau kita tes memakai speaker, suaranya serak. Intinya bias untuk transistor basis ini yang minim umumnya 0,8 ya. Nah ini di dua transistor ini, tapi di sini tidak mau naik lur, hanya berkisar 500-an dulu, 0,5 saja dan 0,6. Nah, jadi di sini saya akan ngasih tahu bagaimana agar driver 2 tingkat ini bisa beroperasi dengan baik. Sebelumnya saya akan cerita dulu pengalamannya, nanti akan saya kasih tahu penyebab utamanya dulu ya, yang menyebabkan output amplifier ini keluar tegangan DC pada awal dinyalakannya. Dan di sini ini saya sampai banyak transistor, bergonta-ganti transistor dari mulai seri MJE, TIP dengan yang berbeda-beda. Tetapi tetap saja dulur, biasnya tidak mau naik dan suara volume kecil ini serak dulur ya. Nah ini boleh dilihat, ini jujur saya sampai kalau hitungan harinya sampai 2 malam ini lur, cuma ya tidak full, ada waktu saya kerjakan sampai akhirnya saya menggunakan transistor C2383 dan pasangannya A1013. Nah poinnya setelah kita temukan kendalanya adalah sebetulnya TIP ini dan MJE ini, MJE 350 340 sebetulnya masih normal. Nah di sini saya ketemukan adalah pada jalur bagian basisnya dulu ya, ada kesalahan komponen yang mana saya kurang teliti. Nah sebelumnya kenapa saya terus mengoprek driver ini dulur, alasan saya karena driver ini dulu baru dibeli dulu ya, sudah lama sekali, sudah tahunan, tetapi tidak saya gunakan. Ini stereo 1200 watt untuk tulisannya, cuma saya potong. Nah di sini saya berpikir tidak mungkin PCB ini rusak gitu dulu ya, karena belum pernah digunakan. Kecuali sudah kita gunakan mungkin bisa saja PCB-nya konslet. Tetapi di sini untuk yang separohnya, nah ini normal dulu ya, DC offset pun stabil dulu ya, langsung perakitan normal, cuma memodif bagian DCO saja. Di sini nilainya 3,3K, saya naikkan 10K dua-duanya. Tetapi untuk yang sebelahnya ini errornya nggak karu-karuan dulur. Padahal PCB-nya baru, tidak pernah saya pergunakan. Dari itu saya coba terus cari tahu sampai bergonta-ganti transistor ini dulur. Nah ini ya. Nah itu saya pakai 18 in untuk ngetes. Nah sebanyak ini dulur nih, karena penasaran saya. Tetap saja dulur. Nah di sini langsung saja akan saya kasih tahu penyakitnya. Disinilah kita harus teliti dulur ya. Nah pada penguatan nomor 2 ini dulur ya, transistor nomor 2 ini. Nah ini kan penguatan 1 2. Nah ini di sini untuk basis kolektornya dikasih C100P picofarad dulur ya. Nah ini saya solder di bawah dulu. Nah ini, nah di sini mungkin karena saya kurang teliti,
Jadi salah satu C100PF ini atau tulisannya 101 dulur ya. Salah satu ini saya salah memasang, maksudnya bukan salah memasang tetapi salah nilai. Nah, yang saya pasang itu adalah ini dulur, C100 nano nih dulur ya, cuma yang jenis keramik. Nah, 104 tulisannya dulur. Ntar akan coba saya perlihatkan. Nah, itu nampak dulur ya. Nah, di sini kendalanya dulur, makanya suaranya serak dan sering sekali mengeluarkan DCO ya dulur, maksudnya tegangan ketika awal dihidupkan dulur. Nah ini, nah setelah ini kita ganti langsung normal dulur, walaupun ini DC offsetnya tidak 0,0 karena saya sudah capek ini di bawah 10 mili dulur ya. Intinya suara pun langsung normal. Nah ini, dan untuk kit ini dulur, jika ingin memperkecil DCO bisa dirubah di resistor 3,3K 2 buah dan 30K 2 buah. Nah, kalau yang normal langsung ini dulur, kit yang satunya di sini saya menggunakan 47K dan untuk 3K 3 nya saya memakai 10K dulur. Nah, ini normal sekali ini dulur ya. Nah ini, jadi ini kit tidak dipakai dulu dulur, masih baru PCB nya. Cuma untuk suara ternyata lumayan dulur, makanya saya oprek dulur. Nah itu saja mungkin dulur. Jadi kesimpulannya, dalam menservis urusan elektronik kita harus betul-betul fokus dulur ya. Nah ini, jadi jelas kesalahannya di C100 picofarad, kita ganti dengan 104 ini dulu, 100 picofarad. Jadi diganti dengan 100N nih dulur ya, jadi tidak sesuai, terlalu besar dulur ya. Nah, dipastikan transistor ini kalau kita balikin pasti akan normal dulur ya. Mungkin perbedaannya di setelan untuk DCO dulur ya, tapi terkadang ada juga yang langsung bagus. Intinya di sini saya ngasih penjelasan bahwa penyebab DC offset tidak bisa diatur dan terkadang melakukan tegangan DC disebabkan karena salah komponen ini dulur ya. C100 picofarad saya ganti 100N dulur ya, yang jenis keramik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dulur. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.